Ibuku bilang, "Dek, kamu itu adalah pelangi di hidupnya ibu. Kalau kamu nggak ada, hidup ibu itu nggak ada warnanya." Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ariandani di acara podcast Tutur Mama. Nah, kali ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan sahabat saya yang biasanya saya tebengin, yang biasanya bantuin saya buat pijitin saya, kerokin saya kalau lagi sakit. Alhamdulillah sudah hadir di samping saya, Nanda. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Mbak. Deg-degan ya kamu ya? Ya, deg-degan banget. Kenapa deg-degan? Ya nggak biasa aja kali ya, karena di depan kamera juga. Kalau biasanya ya TikTok biasa ya. Ngobrol di naik motor. Iya, itu kan biasa. Curhat di atas motor ya gitu. Emang kamu denger nggak sih kalau aku misalnya ngomong? Dengar, cuma kadang kalau aku ngajak ngomong ya Mbak Ari sering diem aja gitu. Mari, ternyata mainan ya, HP. Kan emang ya kadang main HP juga, bukan main. Iya. Ada alasan. Iya. Gitu. Tapi emang kadang aku juga nggak denger dah. Oke. Nah, Nanda, gimana nih aktivitas selama 2022? Udah 13 hari loh. Iya, 13 hari. Di tahun 2022. Ada ini perubahan. Ya, diawali dengan merasa gimana ya? Kalau awal tahun kemarin mungkin ada sedikit, malah justru kayak sedih, kecewa gitu aja sih. Tahun ini? Karena suatu hal. Tahun ini? Iya. Apa? Ada. Nggak bisa diceritain di sini dulu. Kenapa bisa kamu merasakan kecewa kayak gitu? Ya mungkin karena ekspektasi yang terlalu berlebihan ke orang. Jadi kayak ya kecewa aja gitu. Orang deket? Iya, deket. Banget. Banget. Oke, terus kamu pengennya dia bisa seperti apa? Mungkin ini ya, aku bisa memahami dia kenapa melakukan hal seperti itu ke aku di satu sisi lain. Tapi aku juga mikirnya seharusnya nggak seperti itu dia memperlakukannya aku gitu loh. Tanpa ada komunikasi sama sekali ya awalnya? Iya. Terus dari 2021 ke 2022 nih, iya. Kamu ada nggak sih target-target yang waktu itu yang tercapai ataupun yang belum tercapai dari 2021? Kalau 2021 banyak yang nggak kecapai, tapi alhamdulillah ada juga yang tiba-tiba nongol aja. Nggak terduga? Iya. Apa misalnya? Itu motor saya. Motor baru ya? Iya, itu nggak terduga karena ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tapi kalau di 2022 ini ada nggak goals terbesar seorang Nanda? Kemarin sih ya resolusinya tambah cantik aja, tambah baik, ininya ibadahnya juga nambah. Udah gitu aja dulu. Oke. Emang menurut Nanda belum cantik? Emang cantik seperti apa sih kalau versi Nanda itu? Apa ya? Yang dimaksud cantik itu kan bukan cuma dari wajahnya ya. Mungkin dari akunya sendiri, aku merasa ya belum baik aja, gimana sih ya Mbak? Mungkin kelihatannya aja orang lihat, Nanda tuh baik banget ya. Padahal sebenarnya dalam hatiku masih ada rasa dengki sama orang, iri sama orang. Nah itu yang aku mau pengen di tahun ini tuh kalau bisa lebih jangan dikurang-kurangin. Ya dikurangin gitu ya. Oke, Nda. Ya. Semoga target-target kamu di 2022 ini insya Allah bisa tercapai, ya kan? Amin. Tapi gimana nih kabar keluarga di rumah? Alhamdulillah baik semua. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Kamu tinggal sama ibu? Tinggal sama ibu, sama kakak, sama adik. Berapa bersaudara sih kamu? 3 bersaudara. Kamu anak berapa? Aku anak tengah, kakakku laki-laki, adikku juga laki-laki. Deket nggak sama saudara-saudara? Lebih deketnya sama adik ya, karena dia tuh kayak gemesin gitu loh. Bisa menghibur juga kalau misalnya
Tapi ini sih kalau misalnya lagi bercandaan gitu suka kelewatan. Nanti hasilnya ya marahan gitu aja sih Berapa tahun selisihnya? 3 tahun sama kakak, 3 tahun sama dia juga 3 tahun. Boleh nggak ada diceritakan di sini? Kamu tuh selama berapa tahun? Kurang lebih 23. 23 tahun Iya. tinggal bersama kakak, tinggal bersama adik, tinggal bersama keluarga itu. Kayak gimana sih kamu selama masa kecil sampai sekarang itu dididik dan dibesarkan di lingkungan keluarga kamu tuh kayak gimana? Ini ya Mbak, banyak ceritanya ya kalau dari 23 tahun gitu ya. Dari kecil kan aku ditinggal sama ayah usia 4 tahun. Dari 4 tahun itu ya Ditinggal dalam artian? meninggal. Oh, bapak meninggal. Iya, ayahku meninggal. Mungkin ibuku merasa ini ya Mbak ya, apa? Kaget Gitu, kehilangan. Jadi setelah ditinggal sama ayahku, ibuku tuh sempat sakit selama 2 tahun. Jadi aku, adikku sama kakakku itu harus diurus sama Mbak gitu. Selama 2 tahun ibuku tuh sakit kayak mah gitu loh Mbak. Mah yang udah benar-benar akut sampai harus GERD ya? Iya, GERD-nya. Jadi karena cemasnya itu ya, dirawat di rumah sakit. Terus jadi sering mungkin ibuku nganterin kakak ke sekolahnya gitu kan. Kondisi sakit pun masih nungguin. Jadi aku sama adikku yang di rumah sama Mbak gitu. Makin hari makin lama aku SD, adikku juga SD ya. Kakakku SMP. Ya banyak sedih, banyak senang. Cuman karena pasti ada ya masalah keluarga di rumah. Gimana menyelesaikannya itu mungkin karena ibu juga sendiri. Menurutku ibuku tuh orang yang kuat. Orang yang mungkin kalau misalnya orang lain ada di sisi ibuku, itu belum tentu sekuat dia. Ngerawat 3 anaknya yang mungkin ya kayak gini lah ya Mbak, namanya anak tengil gitu. Apa sih? Ada kenakalannya juga kayak gitu. 3 anak kan ya beda-beda juga kan karakternya. Ya. Emang ketiga itu gimana karakternya? Kamu gimana? Kakak kamu gimana? Adik kamu gimana? Kalau kakakku lebih ke diem, tapi sering juga bercanda. Aku lebih sering marahan sama kakakku karena nggak sepemahaman. Frekuensi. Ya, nggak sefrekuensi. Kalau sama adikku sering bercandaannya. Aku lebih deket bangetnya sih sama ibu ya. Yang paling ketiga itu yang paling deket memang Nanda. Iya. Kalau sama ibu benar-benar apa ya? Aku menganggap ibuku sebagai ya kakakku, sebagai temanku ngobrol, sahabat. Jadi semuanya aku ceritain sampai kayak detail. Bu, aku lagi suka sama si ini karena gini. Emang harusnya kayak gitu sih. Iya. Tapi ibu gimana kalau misalnya kamu cerita kayak gitu? Iya, ibu nanggepi dengan baik. Setiap cerita kamu, curhatan kamu. Iya. Gitu ya. Jadi beliau pendengar yang baik. Pendengar yang baik. Kalau lagi sedih ya dia gimana lagi, yang sabar gini. Ya gitulah, kayak biasa aja. Oke, kamu tadi kan bilang Bapak sudah tidak ada saat Nanda umur 4 tahun. Iya. Artinya Nanda sudah tidak mendapatkan sosok ayah di usia belia, di usia balita malahan ya. Iya. Terus kamu merasa ada dampaknya nggak? Ada dong Mbak, banyak, namanya anak perempuan ya, yang paling dibutuhkan sosok ayah gitu. Walaupun aku sedekat apapun sama ibuku, menurutku sosok ayah tuh benar-benar aku butuhkan. Seperti apa yang kamu butuhkan? Yang aku butuhkan dari seorang ayah, ya kasih sayangnya. Dan kamu menyadari, aku tuh harusnya emang harus ada ayah gitu. Kamu saat kapan? Kayak nyari uang gini ya Mbak. Kerja. Kalau misalnya ada ayah kan mungkin berpikirnya oke, tanggungan ya cuman untuk aku sendiri gitu.
Tapi karena nggak ada ayah juga, jadi harus mikir ibu gimana, adikku gimana, kakakku gimana, rumahku gimana, seperti itu kan. Oh, maksudnya kamu ingin lelahnya kamu bekerja, uang yang kamu dapatkan tuh ya cuman untuk menyenangkan diri kamu, setidaknya gitu. Iya, cuman ya untuk keluarga juga, cuman kan kalau misalnya ada ayah kan mungkin itu lebih bisa minimalisir. Iya, meminimalisir. Tapi kalau ayahnya udah tua juga, ayah saya masih muda. ya ayahnya kalau masih udah tua nggak bisa produktif, ya kan balik lagi ke anaknya. Tapi kamu cuman kan misalnya kondisi kayak gitu. Misal nih masih ada bapak, tapi beliau kondisinya memang sudah tidak bisa seproduktif. Berarti kan namanya bapak karena waktu mudanya udah keprosir banget kan, tuanya juga ya tanda kutip kita harus memaklumi seperti itu, dan kondisinya kita bukan dari keluarga yang ada, dari ekonomi itu kita tidak punya investasi yang cukup untuk bisa digunakan di hari tua, sehingga kondisinya anak yang harus membantu perekonomian di keluarga. Kalau misalnya kamu di posisi kayak gitu, kalau posisi ayahku masih ada ya, setidaknya kondisinya kayak gini ya. Setidaknya dalam proses aku tumbuh dewasa itu ada ayahku. Jadi ketika aku butuh saran, aku di posisi lagi down, ada yang bisa ngasih tahu aku, harusnya kamu gini loh. Iya, mungkin ibuku juga ngasih tahu itu. Cuman kan di satu sisi lain aku membutuhkan juga itu dari ayahku gitu. Ya, berarti kamu butuh bimbingan, kayak gitu. Tapi kan kamu punya kakak cowok juga, punya adik punya cowok kakak. Gitu. Cuman karena nggak deket sama kakak ya deketnya sekedar. Kenapa sih kamu bisa nggak deket sama kakakmu? Sering ada problem ya sama kakak, tapi ya nggak apa-apa, masih. Kamu sayang tapi? Sayang dong pasti. Tapi dia sayang nggak sama kamu? Bilangnya sih sayang ya, cuma nggak tahu. Sayang. Sering berantem terus? Sering. Jadi kalau misalnya nggak berantem ya kita diem-dieman. Tapi sayang, misal kayak sekedar makanan aja. Misal lagi berdua di rumah mungkin, mau makan nggak gitu. Ditanyain. Tapi selain itu ya udah bersikap biasa aja, jarang ngobrol, diem. Aku jadi penasaran deh, gimana sih Nanda kecil dulu tumbuh? Nanda kecil, jahil, nakal. Kamu dari kecil udah berjuang terus ya? Jadi tuh ini kalau dari masa kecilnya mungkin pas ditinggal sama ayah kayak masih nggak ngerti ayahku tuh meninggal gitu. Jadi lebih kayak misal kalau lagi merasa dijahatin sama orang, ya nangisnya yang dipanggil ayah gitu, kayak ayahku mana kayak gitu. Karena gitu? Saking keselnya ibuku mungkin. Jadi sering kalau misalnya aku lagi ngerengek kayak gitu ya ibuku bilang, ya udah sana susulin ayahmu ke kuburan gitu kan. Tapi kamu paham nggak digituin? Ya mungkin karena masih kecil ya kayak ya udah didengerin aja gitu. Abis itu udah hilang kan, namanya anak kecil kan. Marah udah. Terus kecil, remaja dan dewasa sejauh ini penuh perjuangan ya? Banyak. Apa misalnya? Aku kan dari kecil ya, dari SMP itu udah mulai ikut ibuku kerja kayak. Oh ya? Jadi kalau dari Senin sampai Sabtu itu aku sekolah biasanya berangkatnya diantar, pulangnya naik bis. Ya kalau diantar pulangnya jauh ya? Jauh, sekitar 7 kiloan. Nah, pulangnya naik bis. Kalau naik bis kan kadang karena ada ekstrakurikuler atau lagi belajar kelompok sama temen. Sore. Iya, pulangnya sore jam 5-an tuh nunggu bis di pinggir jalan sampai ketiduran di pinggir jalan. Kok bisa? Padahal sendiri, tapi ya udah ketiduran aja, namanya orang pulang sekolah ya Mbak, capek. Kamu nggak takut waktu itu kalau ada apa-apa? Takut sih takut, makanya itu selalu aku taruh depan dipeluk. Kalau ketiduran ya udah. Kelewatan bisnya sering. Jadi mama kamu itu iya, antar jemput anak-anak semuanya? Iya. Sendiri?
Kalau adikku kan ini ya Mbak, dulunya mondok, jadi nggak aku aja yang diantar jemput sama. Pengalaman waktu di sekolah. Waktu di sekolah aku SMP ya Mbak ya, pernah juga dibully. Oh iya? Iya, tapi parah. Tapi alhamdulillah itu nggak bisa diceritain langsung. Kalau alhamdulillahnya sekolah selanjutnya SMK aku teman-temannya baik. Justru mereka tuh kayak berusaha buat menutupi kekuranganku. Jadi ya aku senang aja punya teman-teman kayak mereka. Yang jadi SMP aku berekspektasi teman-temanku baik, keren-keren kayak gitu. Ternyata mereka malah bikin aku down. Dan yang SMK justru kayak aku berpikir, ya apa sih gini. Kamu ternyata nggak percaya gitu nggak waktu pas SMA? Maksudnya dari SMP itu kan kena bully, kamu masih ada trauma kan? Iya. Dan waktu di SMA itu kamu sempat takut nggak untuk bergaul sama takut. orang-orang? Jadi awalan aku sekolah di SMK itu aku pendiam ya, lebih ke pendiam. Ya udah terserah kalian mau melakukan berteman apa sama aku atau enggak gitu ya. Iya, tapi ternyata malah justru mereka care sama aku. Oh ya? Iya. Siapa mereka? Ini ya, kita ada grupnya Mbak. Namanya Balur. Itu ada temanku namanya Bella. Hai Bella. Terus ada Devi, ada Lulu, ada Restika, ada Tias. masih kontek-kontekan. Cuman karena jauh ya sekarang, banyak yang pulang ke kampungnya, banyak juga yang di Jogja, cuman kan punya kesibukan masing-masing. Jadi ya lewat chat aja ya Mbak, biasanya kita berkabarnya. Seperti apa sih kehadiran mereka? Mereka tuh asik ya Mbak, kayak mungkin kalau di sekolah SMK tuh kita yang paling ini apa sih, kayak rame aja gitu. Ramenya bukan yang di dalam kelas kita yang wah gitu, bukan, cuman tuh kayak asik gitu. Kalau misalnya lagi bercandaan, lagi keluar bareng, ya asik. Curhat juga. Emang sesuai yang kamu butuhkan ya, iya. Kayak gitu. Selalu ada support kayak gitu, ya kan? Iya. Alhamdulillah. Sayang gitu sama mereka. Sayang banget tuh. Kalau sama ibu juga seru sama mereka nggak? Seru. Aku kan sering juga kalau sama ibu di rumah tuh, kalau misalnya aku lagi jahil ya aku gelitikin gitu-gitu. Kalau di kasur tak peluk. Habis itu apa ya? Iya, aku curhat. Kalau misalnya di atas kasur ya paling-paling nanti jam 1 baru tidur sama ibu gitu. Ibu seperti apa sih kalau di mata Nanda? Ibuku. Ibuku orang yang kuat. Ibuku orang yang kuat. Role model buat kamu Ikhlas. nggak? Role model banget ya. Ya karena kuat tadi, ikhlas. Sabarnya luar biasa. Cerita dong gimana waktu kamu berjuang dengan ibu kamu. Oh iya, aku tuh waktu SMP. Jadi aku ikut ibuku kerja kan SMP. Jadi Senin sampai Sabtu itu kerja sekolah. Kalau hari Minggu sih ya. Kalau hari Minggu itu ibuku dulu jualan di Sunmor. Ibuku kan udah jualan di Sunmor UGM itu tuh sejak aku TK. Bukan sampai sekarang sih karena ada COVID ya. Nah itu ibuku setiap hari Minggu jualan kan di sana Mbak, jualan makanan. Tapi dulu sempet juga jualan batik di sana, batik Malang. Itu kamu sendiri yang bantuin ibu? Ya ada adekku, ada kakakku. Adekku kan di rumah di pondok. Kecil ya. Kalau sama kakak, sama ini sih teman-temannya kakakku. Jadi dulu ya gitu dibantuin sama mereka. Jualan batik. Cuman kalau misalnya pagi itu biasanya yang bantuin ibuku ngangkat barang ke mobil itu aku. Ada cerita yang mengesankan nggak waktu masa-masa itu?
lebih ke nyebelin sih ya Mbak, karena kalau misalnya lagi jualan terus tiba-tiba hujan tuh bener-bener repot banget kan ya Mbak. Kan di lapangan terbuka ya. Iya. Jadi ya gitu deh. Serepot itu. Serepot itu karena kalau misalnya tikernya basah, barang-barangnya yang lain basah, sampai sendal apa namanya, sendal yang pada beli juga banyak yang kebawa air. Nah, itu banyak yang ke becek. air. Iya, becek. Masalah banget ya Mbak ya. Gitu deh. Tapi kamu ya, kalau aku kadang dengar cerita kamu ya, walaupun mungkin nggak bisa disampaikan di sini secara keseluruhan, aku tahu kamu penuh perjuangan banget ya, dari kecil udah kehilangan sosok ayah, figur ayah seperti itu. Konflik di keluarga juga naik turun, pasti ada lah kayak gitu. Orang kita yang dibesarkan di tengah keluarga ada ayah, ada ibu aja, kita nggak luput dari konflik-konflik kan kayak gitu. Kamu hanya seorang ibu, apalagi seorang ibu perempuan tuh juga ada batas kemampuannya juga kan, dari segi emosional tuh juga beda kalau membesarkan seorang anak sendirian kayak gitu. Kamu udah sempatlah menceritakan gimana pasang surutnya kehidupan kamu kayak gitu. Dari semua yang udah kamu lewatin, apa yang paling kamu syukurin? Yang aku syukurin, aku punya ibu. Aku masih punya ibu. Itu yang paling aku syukurin. Kenapa? Ya karena kalau misalnya nggak ada ibu ya aku nggak mungkin bisa sejauh ini sejauh ini ya. Gitu sih. Terus ada lagi? Banyak ya Mbak ya. Kayak sekarang aku bisa kerja di sini, menurutku itu syukur yang luar biasa. Maksudnya daripada yang sebelum-sebelumnya. Ya, bener sih apa yang kamu sampaikan itu, bahwa kita mau bersyukur ya masih ada ibu. Karena ada sebuah ucapan tuh seperti ini, kita tahu ya, doa itu paling, insya Allah yang paling cepat sampainya itu doa dari seorang ibu. Iya. Ya kan. Dan orang yang sudah nggak ada ibu, aku pernah jadi dapat nasihat kayak gini, dan orang yang sudah tidak ada ibu itu dia sebenarnya benar-benar dalam keadaan yang cukup merugi, karena apa yang bisa kita capai sampai hari ini, mungkin tadi Nanda bilang aku bersyukur bisa kerja di sini dan sebagainya, itu mungkin adalah doa-doa dari ibu kita. Kayak gitu kan. Makanya selagi ibu kita masih ada ya perlakukan dengan sebaik mungkin. Iya. Kamu kayak gitu nggak sama ibumu? Ya sedikit lah ya Mbak. Kalau sekarang mungkin kan belum bisa benar-benar membahagiakan ibu, tapi bisalah bantu dikit-dikit. Sayang ya sama ibu? Sayang banget dong. Tapi sering bandel nggak sih kamu? Kamu sebenarnya anaknya bandel nggak sih? Gimana ya, lebih kayak, kan ibuku tuh orangnya yang lebih kayak ngebebasin anaknya ya, kayak aku. Maksudnya aku kerja juga sampai malam, ya mungkin kayak ibuku cuma, Dek pulang malam banget sih, kayak gitu. Nggak marah? Nggak yang, kamu tuh gimana sih Dek? Kalau marahnya itu kalau misalnya udah nyampe rumah, capek, tapi masih main HP. Nah itu ibuku marah. Pengennya langsung istirahat ya kamunya. Gitu. Terus kamu kalau sakit kayak gitu-gitu, ibu lebih perhatian, bawel atau gimana? Ini bawel banget ya Mbak, lebih kayak semisal ngeluh, aku tuh pusingnya kamu tuh kayak gini, harusnya gini. Ya udah kalau misalnya sakit kamu harus minum ini ya gitu bawelnya ibu. Tapi kan karena sayang ya. Gitu. Jadi dulu tuh awal aku mulai kerja tahun berapa? Tahun 2017 ya. 2017 aku kerja itu ini berangkat kerja naik motor. Kayaknya kayak melihat di depanku tuh kayak ada orang gitu ya Mbak ya. Terus berusaha menghindari, ternyata aku sendiri yang jatuh. Sebenarnya sih awalnya ngiranya kan nggak parah ya Mbak ya, cuman kalau dari akunya kan
kayak sadar enggak gitu. Jadi kayak pas jatuh ya cuma bilang aku sakit gitu, cuman kan nggak sadar. Jadi ditolongin terus dibawa ke rumah sakit, itu rumah sakit kecil, belum rumah sakit yang besar. Pas nyampe itu ya udah cuma dibaringin aja, disuntik, diinfus, maksudnya udah nyampe situ aja, nggak ada tindakan lain. Sampai ibuku sendiri marah kan, karena ini anak saya gimana nasibnya kayak gitu kan. Ternyata pas ibuku udah ngotot minta di CT scan gitu, minta di ronsen iya kepalanya. Karena emang kamu ngerasa sakit di kepala ya? Ini Mbak, iya kepala. Enggak sih, nggak ngerasa sakit, dia kayak sadar nggak sadar, kadang diajak ngomong ngerti, kadang tiba-tiba tidur kayak gitu aja. Akhirnya pas di ronsen ternyata ada pendarahan di ini, di bawah telinga ya, di belakang kepala. Tuh ternyata ada pendarahan, jadi harus dioperasi kan. Ibuku kaget, padahal di posisi itu tuh ibuku lagi sendirian. Maksudnya sendirian di rumah sakit? Iya, nemenin akunya. Jadi ibuku kayak shock, kaget gitu ya Mbak mungkin. Akhirnya harus dipindah rumah sakit. Terus kan ya aku yang diajak ngobrol sama dokternya, sama perawat-perawatnya. Ditanya, ini kamu kalau semisal nggak langsung dioperasi kepalanya nanti tambah sakit. Kalau misalnya mau dioperasi mau nggak gitu? Iya aku mau ya, namanya orang sadar nggak sadar ya Mbak ya, ditanyain iya langsung jawab aja gitu. Terus ditanyain, ini berarti nanti digundul dulu ya kepalanya, nggak apa-apa kan kayak gitu. Oh ya, soalnya masih di bagian sini di bedah ya. Jadi ya udah seluruh kepala aku dibotak gitu ya. Punya dipelontos? Iya, bener-bener nggak ada rambutnya yang tersisa satu pun. Udah, ternyata ibuku di luar masih sendiri kan Mbak. Aku bilang sama perawatnya, kalau aku mau dioperasi, aku harus ketemu sama ibuku dulu. Aku mau ngobrol sama ibuku, aku bilang kayak gitu. Akhirnya ibuku dipanggil. Pas posisi ibuku dipanggil itu, aku lagi dipasang ini, selang untuk pipis ya Mbak ya, maaf. Nah itu pas dipasang, aku kan paling ini ya, mungkin karena dari dulu kayak kebayangnya tuh takut kalau di bagian itu disentuh mungkin ya. Nah itu kan pas dimasukin aku teriak ya Mbak ya, karena sakit gitu. Mungkin ibuku taunya aku tuh udah dioperasi, terus aku teriak. Ibu di luar ya? Iya, ibuku langsung nangis parah. Ibuku takut, bingung karena sendirian. Terus Pak Deku sama Bu Deku datang nemenin ibuku. Ternyata dokternya bilang sama ibuku, ini harus dioperasi sekarang. Jadi ibuku kaget pas masuk ngelihat aku udah digundul. Karena dokternya belum ngomong lagi sama ibuku. Oh, jadi ibu belum tahu kondisi kamu yang sebenarnya? Iya. Terus udah pas ibuku lihat aku gundul, terus dikasih penjelasan sama dokternya, ini anaknya harus gini. Akhirnya udah ibuku nemuin aku ya, mungkin kalau di depanku berusaha kuat kali ya Mbak ya, berusaha untuk gak nangis kayak gitu. Terus ada bukan satu kata ya, ibuku ngomong sama aku, yang itu tuh selama aku hidup baru satu kali itu aku dengar dari mulut ibuku. Apa? Ibuku bilang, Dek, kamu itu adalah pelangi di hidupnya ibu. Kalau kamu nggak ada, hidup ibu itu nggak ada warnanya. Seumur hidupku baru satu kali itu ibuku ngomong kayak gitu ke aku. Iya kaget sih, tapi karena antara sadar gak sadar ya, jadi kayak ya speechless aja dengar ibuku ngomong kayak gitu. Kalau semisal aku itu adalah pelangi buat hidupnya ibuku. Terus aku baru nyadarin ini karena ibuku juga baru belum lama ini ya ngungkapin kalau semisal belum lama ini. Iya, gini maksudnya ngungkapin kalau misalnya ibu itu setiap hari nungguin kamu pulang karena ibu mau dengar kamu cerita, kamu hari ini kenapa, hari ini ngapain aja, seneng apa enggak, sedih apa enggak, kayak gitu. Jadi kayak pas ibuku bilang kamu itu adalah
pelangi di hidupnya ibu. Kalau nggak ada kamu, hidup ibu nggak ada warnanya kayak. Itu baru aku rasain sekarang. Oh ternyata ibuku tuh butuh diajak ngobrol, diajak cerita, curhat. Bukan cuma dari sisi aku aja mungkin ya, karena ibuku lebih nyaman cerita sama aku, karena aku juga anak perempuannya ya satu-satunya. Jadi ya mungkin ibuku bergantung sama akunya di situ, lebih ke hati ya. Emang iya, ibu kita tuh semakin tua, semakin umurnya bertambah gitu. Bukan cuma ibu ya, orang tua lah. Dia cuma butuh untuk didengarkan. Iya. Walaupun dia akan tetap menjadi pendengar yang baik, tapi dia juga butuh untuk menjadi pendengar. Apalagi kayak ibunya Nanda ya. Udah berapa tahun berarti ditinggal bapak? Berapa ya? 21? Iya, 21 tahun bayangkan. Enggak mbak, 19. Ya bersegituan, Iya, 20 tahun lah ya. Berjuang seorang diri. Iya. Membesarkan anak itu nggak gampang loh. Iya. Normalnya kan emang harus berdua kan. Tapi itu seorang diri. Kayak gitu. Pasti kan, dan dia seorang ibu pasti bukan ingin ya, tapi kayak selalu berpura-pura everything is okay. Iya, tegar. Dengan anak-anaknya kayak gitu. Keren banget sih mama kamu. Iya. Kamu harus banyak-banyak bersyukur, bener kata kamu harus banyak-banyak bersyukur. Kamu dibesarkan, dilahirkan oleh sosok siapa namanya, Bu siapa? Bu Hati. Bu Hati. Bu Hati. Iya. Tapi emang sih aku kalau ketemu ibunya Nanda itu, ya aku melihat kayak ibu aku sendiri. Pasti berat lah buat ibu kamu dan kamu harus bisa memahami itu. Iya. Ya kalau misalnya ibu kamu ngomel-ngomel sama kamu, aku ingat banget tuh waktu kamu cerita, aku diusir sama ibu aku. Menurut kamu itu, kamu sadar ya kalau menurut kamu itu kamu salah? Ini ya mbak, mungkin kalau dari akunya, mungkin sebenarnya aku kan juga belain ibuku. Oh, gimana sih itu ceritanya? Jadi ceritanya karena aku cekcok sama kakakku lagi itu. Adu mulut sampai akhirnya kakakku melakukan sesuatu, ibuku kan ya yang menengahi aku. Melakukan ke kamu? Bukan ke aku, tapi ya kayak semisal mecahin barang atau apa gitu lah ya mbak. Nah kan setelah itu kayak kakakmu temperamen ya? Iya, ibuku menengahi kayak mau udah gini. Gitu. Tapi secara nggak langsung ibuku tuh nyalahin aku gitu. Padahal aku membela ibuku posisinya. Kamu sama kakakmu berantem nih? Karena aku membela ibuku, karena kakakku melakukan sesuatu yang salah ke awalnya ibuku. Masalahnya tuh kakakmu sama ibumu doang awalnya? Iya. Terus kan aku dengar baru pulang kerja kan ya mbak, capek denger kayak gitu, kayak udahlah kayak gitu. Terus malah aku jadinya yang cekcok sama kakakku. Maksudnya kamu cekcok itu ya, kamu sebagai kakak, sebagai anak tuh jangan kayak gitu dong sama aku ibu marah yang udah besarin kita, maksudnya kayak gitu ya. Kayak kamu bisa gak sih kayak nggak kayak gitu sama ibu gitu. Sikapnya kan, lebih baik lah. Gitu. Sampai ini malah ibuku yang ngomel sendiri ke aku gitu. Kan jadi merasa kayak aku nih malah ibu gitu. Terus ibuku sampai keluar kata-kata, ibu aja keluar dari rumah kalau misalnya masih berantem kayak gitu. Terus kan kayak otomatis kenapa ibu yang keluar, kan ini rumah ibu. Ya udah kalau gitu biar aku aja yang keluar. Oh emang kamu tuh pengennya keluar kayak gitu, keluar dari rumah, ya udah kamu keluar aja dari rumah kayak gitu. Oke. Awalnya cuma ngambil satu baju ya mbak ya, tiba-tiba di kamar langsung bruk baju gitu. Nih semua bawa keluar dari rumah, nggak usah tinggal di rumah lagi katanya gitu. Tapi mungkin karena itu emosinya ya. Ternyata setelah 2 hari pergi dari rumah itu ditelepon. Emang kayak gitu seorang ibu itu. Iya. Rumah kita itu kondusif dan enggak, itu tergantung dari ibu. Ibu happy nggak, ibu senang nggak, kayak gitu.
Dan mungkin pada waktu itu ibu kamu itu tuh pengennya kamu nggak ikut campur gitu loh mungkin kayak gitu kan. Tapi ya ternyata seperti itu. Berarti pasti namanya anak, naluri anak bagi perempuan pasti ya siapalah yang tega ngeliat emaknya di kasar-kasarin ya waktu itu ya sama kakak. Emang kamu pengen kakak kamu kayak gimana sih? Lagi dia anak laki-laki pertama. Aku pengen ya setidaknya nggak nyakitin hati ibuku ya, itu yang paling pertama. Sebenarnya kakakku itu baik juga, cuman kadang dia tuh menghiraukan maksudnya gimana ya, kayak dia peka tapi dia tidak mau bergerak gitu loh, tidak mau mengusahakan apa yang harusnya gitu. Harus dia lakukan. Kayak hal kecil aja ya mas, misal ibuku manggil, ini tolong kayak giniin, ya udah kakakku cuma diem aja gitu, padahal butuh ibuku tapi dia diem. Hal kecilnya sih kayak gitu. Kamu pengen kakakmu, kan kamu kan sering nih selek sama kakakmu, jadi kan antara hubungan kamu sama kakakmu dan adikmu tuh kayak bumi dan langit ya nggak sih? Ya ini sih ya mbak, kalau adikku itu deket juga sama kakakku. Apa? Adikku deket sama kakakku, karena adikku tuh tipe orang yang legowo, nggak tahu kenapa. Lebih sabar kayak gitu kalau. Iya. Adikku tuh orang yang walaupun dia nih terus-terusan disakitin, ya udah dia marahnya pas itu. Habis itu kita udah nggak ada masalah lagi gitu. Kalau kamu? Kalau aku tipe orang yang kalau misalnya sama kakakku ya, kalau misalnya kita habis berantem nih, ya udah aku diemin dia sampai nanti dia memulai dulu. Gitu. Dia yang harus memulai dulu. Enggak sih. Kadang aku juga. Kamu ingin kakakmu kayak gimana sih? Kamu ingin sosok abang yang kayak gimana tuh? Apalagi kamu ya yang nggak egois ya. Tidak ada tadi udah kehilangan figur ayah. Soalnya tuh anak usia 5 sampai 12 tahun dia tuh benar-benar butuh sosok ayah Anda. Iya. Dia butuh yang namanya tuh kayak bimbingan pembentukan karakter tuh di usia-usia gitu, misalnya kayak hubungannya itu bukan hubungan teman tapi memang ayah dan anak, misalnya ayo ini dibersihin kayak gitu-gitu, bimbingan gitu loh. Nah nanti 12 tahun ke atas itu udah relationnya itu, hubungannya itu tuh hubungan pertemanan gitu, dan usia-usia itu emang usia anak dan orang tua kayak gitu, dan Anda kan nggak menemukan itu kan. Dan ya pasti pernah berharap kakak itu bisa menjadi orang yang mengarahkan kamu, yang menggantikan sosok ayah lah ya mbak ya. Kamu selalu berpikir gitu? Iya, aku mikir ayolah jangan kayak gitu, maksudnya ini ayah udah nggak ada, berarti kamu harusnya menggantikan sosok ayah buat ibu, maksudnya yang ngelindungin ibu buat adik-adiknya gitu kan ya mbak. Mungkin dia lebih ke egoisnya kali ya mbak, terus merasa. Kamu pengen dia bisa mengurangi egoisnya itu? Iya. Lalu? Dewasa ya mbak ya. Mungkin dia tuh kayak ya dia dewasa tapi dewasanya dia itu ya namanya orang ya mbak ya. Beda-beda. Iya. Dewasa itu kan bukan selalu yang dewasa harus dewasa banget gitu ya. Umurnya bukan sebatas umurnya, tapi dari sikap emosional, ngelola emosi dia. Kayak gitu ya. Makanya tingkat kedewasaannya orang itu kan berbeda-beda ya mbak ya. Sometimes dia merasa dewasa, kadang juga dia pengen diperlakukan seperti anak kecil. Oh itu gitu. pasti ada naluri seperti itu. Kalau kakakku itu lebih ke yang selalu merasa dia itu harus dimengerti. Orang lain harus ngertiin dia. Iya. Tanpa mau ngomong. Iya banget. Masku tipe orang yang diem. Jadi itu ada cerita ya mbak. Sebelum aku jatuh kecelakaan itu, sekitar 15 hari sebelum aku itu tuh nggak ada yang 1 bulan nih mbak. 1 bulan sebelum aku kecelakaan itu kakakku yang kecelakaan. Oh iya? Iya. Parah juga. Lumayan. I don't know, aku nggak tahu gimana perasaan ibu kamu. Ya gitu deh mbak. Jadi yang
Yang waktu itu aku baru aja mulai kerja, baru aja diterima kerja baru berapa hari, terus karena kerjaanku juga jauh dari rumah, jadi aku tinggal sama temanku. Terus pagi-pagi ditelepon dari rumah, ini apa, kakakmu habis jatuh kayak gitu. Belum sadar nyampe sekarang gitu. Itu kayak rasanya, ya Allah, ini aku baru aja masuk kerja, maksudnya baru berapa hari, baru memulai semuanya maksudnya di tingkat aku kerja itu baru itu ya. Terus tiba-tiba ada apa, dikasih ujian itu, langsung kayak kaget, bingung harus gimana, mau izin juga nggak enak, baru berapa hari kerja kan. Jadi kayak ibuku sendirian juga di rumah sakit kan. Akhirnya aku harus nunggu pulang dulu, karena aku juga nggak bawa motor, jadi aku ngegojek langsung ke rumah. Karena di rumah juga nggak ada, aku cuma langsung ngambilin barang-barang yang harus dibawa, kayak tikar, bajunya ibu, baju kakakku. Akhirnya aku naik motor ke rumah sakit sendirian malam-malam. Sampai mungkin ibuku kan taunya aku udah tahu, tapi ibuku tuh nggak tahu kalau aku ke sana. Aku udah jalan ke rumah sakit, ibuku nggak tahu. Sampai aku diteleponin, dimarah-marahin sama ibuku. Kamu tuh sadar nggak sih, ini kakakmu tuh sakit, jatuh. Kenapa kamu nggak kesini kayak gitu? Padahal posisi aku bawa tentengan banyak kan, Mbak, ke rumah sakit. Ya, bisa dipahami ya. Perempuan emang kalau kondisi seperti itu nggak kontrol juga gitu. Saya udah sampai beberapa hari, semingguan kakakku di rumah sakit itu, yang jaga ya aku sama ibuku. Jadi kalau misalnya pulang kerja ya aku langsung ke rumah sakit, padahal posisinya ya aku ke tempat kerja ke rumah sakit itu 1 jam. Tapi aku boleh tahu nggak sih, keluarga dari bapak kamu itu sampai sejauh ini hubungannya gimana? Maksudnya dari perjalanan kamu dari kecil itu nge-backup nggak? Kalau aku, keluargaku lebih dekat ke keluarga ibu daripada keluarga ayah. Tapi sampai saat ini silaturahimnya? Kalau silaturahimnya ya kita ini sih ya, Mbak, jarang banget yang namanya kumpul keluarga. Kita kumpul keluarga kalau semisal ada dari keluarga ayah maksudnya. Semisal ada pernikahan, acara-acara besar dong ya. Iya, jadi nggak ada yang kumpul khusus gitu. Berarti tapi tanya-tanya kabar kayak gitu-gitu jarang. Jarang. Ya? Tapi itu juga karena ini sih, Mbak, kita nggak ada yang jauh, deket semua. Jadi ya cuma perorangan ya mungkin ketemunya. Tapi waktu pas sebelum Nanda udah bisa kerja sampai sekarang ini kan, gimana kehadiran keluarga dari ayah terhadap kalian semua itu gimana? Kebetulan kan ayahku itu saudara laki-lakinya ada 3 bersaudara. Iya, laki-lakinya ya, Mbak ya. Maksudnya ada jumlah dari keseluruhan berapa saudara? Keseluruhan ada berapa ya? 6 apa 7 ya? 6 atau 7. Laki-lakinya 3. 2 pak deku sama 1 ayahku. Ayahku sama maksudnya pak deku ke aku sih nggak terlalu deket ya, Mbak. Cuman dia mungkin bantu di biaya kalau sama ibuku. Finansial tetap masih bisa membantu ya. Dulu pas masih ini ya, Mbak, sekolah. Kalau sekarang udah jarang sih ya, Mbak, karena udah ya itu tadi, udah berpikirnya kan Anda udah kerja, udah dewasa juga, udah bisa mengurus diri sendiri kayak gitu. Oke. Ya, berwarna sekali ya hidup kamu. Dari semua yang udah kamu lewatin kayak gini, kelak kalau misalnya kamu punya pasangan, kamu pengen kayak gimana? Maunya seperti ayahku dong. Tapi kan kamu nggak kenal ayah kamu nggak. Sorry, maksudnya kamu kan tidak nggak lama ketemu langsung gitu ya kan. Kenapa kamu bisa ingin? Karena dari cerita teman-temannya ayahku, dari apa?
dari orang-orang sekitar rumah. Ayah kamu tuh dulu tuh kayak gini loh. Kayak kamu, gimana? Kayak gimana? Aku pernah diceritain juga ini sama tetangga aku sendiri. Kamu tahu nggak? Waktu ibu kamu hamil pertama itu, ayahmu berpikir dan pengennya punya anak perempuan. Tapi ternyata yang lahir kakakmu itu laki-laki. Terus pas kedua ternyata kamu yang hadir itu kayak ayahmu tuh seneng banget ya. Ayahmu seneng banget dibilang kayak gitu. Ya itu kayak bikin aku tersentuh aja kali ya Mbak ya. Merasa kayak wah ayahku pengen banget ada aku di hidupnya dia. Tapi malah justru di usia 4 tahun itu malah ayahku yang lebih dulu meninggalkan kayak gitu. Oke, berarti kan ya ayah kamu sosok penyayang, tapi ada hal lain nggak yang bisa sampai kamu bilang aku ingin seorang laki-laki yang seperti ayah? Maksudnya dari segi leadership-nya tuh gimana? Kamu Ayahku tuh benar-benar untuk sosok suami ya buat ibuku, sangat membantu ibuku. Di samping dia bekerja di kantor, dia di rumah tuh benar-benar kayak mandiin urusan rumah aku tangga, ya membantu gitu ya. banget ya, ngepel nyapu itu perhatian ya. Iya sama ibuku. Kalau misalnya dia mau pergi mau nitip apa, mau dibawain apa, pasti itu selalu ditanyain ke ibuku. Kayak gitu ya. Semoga kamu bisa peduli. mendapatkan sosok pendamping yang seperti Nanda harapkan ya, kayak gitu. Amin. Bisa melindungi kamu, bisa menerima kamu, ibu kamu. Karena aku sedikit tahu tentang kamu yang mungkin kamu belum benar-benar nyaman untuk menyampaikan di sini. Makanya aku benar-benar bersyukur. Ya 2021 kemarin kalau ditanya apa yang paling kamu suka, salah satunya bisa ketemu kamu. Kita bisa berbagi cerita. Kita bisa menyampaikan di sini walaupun belum semuanya bisa terkuak. Iya. Aku juga senang kembali. Oke, Nanda, thank you banget ya udah Sama-sama. ngobrol-ngobrol di sini. Ya mungkin percakapan kita nggak Aku yang merasa insecure ini Mbak, aku diundang sosok Nanda apa sih gitu sampai diundang sama Mbak Ari di tutur mama gitu. Kan aku udah bilang dari awal, setiap orang itu mempunyai cerita, setiap orang itu punya pengalaman hidup, perjalanan hidup yang unik kayak gitu kan. Dan setiap dari cerita-cerita itu pasti bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan hikmah kepada orang lain. Walaupun kita mungkin berpikirnya ya aku cuman orang kayak gini, aku cuman perjalanan hidupku cuman ya hampir seperempat abad mungkin cuman gini-gini doang gitu. Tapi proses-proses itulah yang bisa memberikan atau menghadirkan warna bahkan hikmah kepada orang lain. Nah, azan nih, kita udah dipanggil Allah untuk break ya. Jadi thank you banget udah datang ke sini. Makasih ya. Mbak Ari udah. Bahkan jangan kapak-kapak berteman sama aku. Oke, nangis lagi. Ya. Baik, terima kasih untuk Mama dan semuanya. Semoga podcast kita kali ini bisa memberikan inspirasi kepada semuanya, kepada kita pribadi. Kita harus ingat lagi bahwa kita bisa tumbuh dan bisa sampai berada di titik ini itu tidak lepas dari peran kedua orang tua, terutama ibu. Oke, sampai jumpa.